Berikut ini adalah bab 5 mengenai dimensi saluran. Sebelum merancang dimensi saluran atau ukuran saluran, besar kecilnya berapa, kita harus menghitung dulu kapasitas saluran. Kapasitas saluran diperhitungkan berdasarkan debit yang akan ditampung oleh saluran drainase secara kumulatif dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, ini adalah peta jaringan drainase. Hulunya adalah titik 1, kemudian hilirnya adalah pembuangan akhir di sungai. Lalu kita buat jaringan drainasenya yang ditunjukkan dengan garis hijau ini. Semua ada panahnya, di mana arah alirannya adalah 1 ke 4, lalu 4 ke 3, lalu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke pembuangan akhir. Jika kita lihat mekanisme aliran yang begini, maka saluran yang kapasitasnya paling kecil adalah yang hulu, dan yang paling besar adalah yang hilir. Ini adalah saluran yang terkecil, kemudian ini adalah saluran yang terbesar. Untuk menghitung kapasitas saluran, kita gunakan tabel dari perhitungan yang sebelumnya. Pertama, kita sudah mendapatkan debit banjir rancangan seperti ini. Ini contoh saja ya, jadi yang perhitungannya saya kosongi. Lalu kita juga sudah menghitung debit limbah rumah tangga seperti ini. Setelah itu kita lihat lagi denahnya, kita tulis nomor salurannya persis. Jadi nomor saluran untuk tabel perhitungan debit, tabel perhitungan debit limbah, tabel perhitungan kapasitas saluran, ini nomornya harus sama. 14, 43, 12, 23. Yang ini juga demikian. Kita lihat lagi dari peta jaringannya. Saluran 14 ini sebelumnya tidak ada saluran ya. Ini 14, sehingga kita tulis strip. Ya, setelah itu kita tulis ki hujannya berapa, ki limbahnya berapa, ki saluran sebelumnya berapa, sehingga ditemukan ki kapasitas. Ki kapasitas adalah penjumlahan dari debit hujan seperti yang sudah dihitung di atas ini dari jalan dan rumah, lalu debit limbah yang sudah kita hitung melalui tabel ini, dan ditambah dengan yang saluran sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya adalah di hulunya. Ya, taunya yang hulu yang mana harus lihat peta. Jadi peta jaringan ini harus benar dulu, baru kita bisa beralih ke perhitungan dimensi. Sebagai contoh, saluran 14, ki hujannya adalah penjumlahan dari 0,07 dan 0,02, jadi 0,009, 0,009, kemudian ki limbahnya adalah 0,000535. Ki saluran sebelumnya tidak ada karena 14 ini paling hulu, sehingga ki kapasitas adalah 0,009 ditambah 0,000535 sama dengan 0,009535 dibulatkan 3 desimal belakang koma. Kemudian saluran 43. 43 ini bersumber dari 14. Ya, ini lanjutannya. Ki hujannya yang ini 0,012 ditambah 0,004 sama dengan 0,017. Ki limbahnya dari sini. Ki saluran sebelumnya karena berasal dari 14, maka ki kapasitas 14 masuk di ki saluran sebelumnya 43. Sehingga ditemukan ki kapasitasnya adalah ini tambah ini sama dengan 0,017. Dan seterusnya. Jika perhitungan kita lanjutkan sampai ke pembuangan akhir, maka pembuangan akhir merupakan gabungan dari saluran 43 dan 23. Jadi 0,017 tambah 0,007. Jadi ini angkanya mungkin tidak sama karena ada faktor pembulatan. Kemudian pembuangan akhir juga tidak usah dihitung di tugas. Berikutnya kita menghitung dimensi saluran setelah mengetahui kapasitas saluran. Prinsip perhitungan dimensi saluran untuk drainase perkotaan ini mengikuti hukum hidrolika saluran terbuka. Ini semua sudah pernah Anda pelajari pada saat mata kuliah hidrolika ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi terlalu panjang. Berawal dari rumus kontinuitas dulu, Q sama dengan V kali A, Q-nya debit, V-nya kecepatan, kemudian A-nya adalah luas penampang basah. Lalu kecepatan aliran mengikuti
Bisa rumus Manning, Cauchy, atau Strickler. Yang saya perkenalkan di sini adalah Manning. V sama dengan 1/n, R pangkat 2/3, S pangkat setengah. N sama dengan koefisien kekasaran Manning. R adalah jari-jari hidrolis ya. Jadi ini adalah tipikal potongan melintang dari saluran terbuka. B kecil adalah lebar dasar, H adalah kedalaman air. Kemudian di atas H sampai ke tanggul ada FB atau freeboard atau tinggi jagaan. Jadi cara menggambarnya diperhatikan ya. Yang disebut sebagai kedalaman aliran adalah dari muka air sampai ke dasar. Koefisien kekasaran Manning adalah kekasaran dari dasar saluran bahan pembentuk saluran ini. Jari-jari hidrolis adalah A dibagi P. A-nya adalah luas penampang basah atau daerah yang berwarna abu-abu. P adalah keliling basah atau daerah yang dibatasi garis merah. S adalah slope atau kemiringan dasar saluran. Rumusnya adalah beda tinggi dibagi jarak. Keliling basah sama dengan P sama dengan B ditambah 2H. Luas penampang basah sama dengan B dikali H. Jagaan sesuai dengan teori hidrolika sama dengan 1/3 dikalikan H. Koefisien kekasaran saluran diberikan melalui tabel ini. Ini merupakan koefisien Manning ya. Jadi ada yang mendapat tugas untuk merancang saluran beton berarti 0,013. Kalau salurannya pasangan batu berarti 0,025 dan seterusnya. Untuk perancangan dimensi ini kita usahakan lebar saluran dan kedalamannya itu merupakan angka-angka yang bulat. Jadi 1 desimal di belakang koma, 2 desimalnya 0. Jadi 0,3 meter, 0,4 meter, 0,35 juga oke, tetapi jangan mendesain saluran 0,33 meter karena 3 cm akurasi itu sulit untuk diterapkan di lapangan. Untuk dimensi minimum dipakai di sini jika batu kali maka lebar salurannya minimal adalah 0,3 cm, jika beton 0,2, jika batu bata 0,15. Tebal pasangannya juga sama, 0,3 untuk batu kali, 0,2 untuk beton, 0,15 untuk batu bata. Hal ini karena batu kali itu memiliki dimensi diameternya 30 cm sehingga kita tidak mungkin untuk membuat saluran lebih kecil dari dimensi dari atau ukuran dari materialnya. Berikutnya kita lakukan pengontrolan untuk mengecek apakah desain saluran yang sudah kita hitung itu memenuhi syarat-syarat aliran yang layak secara hidrolis. Yang pertama, kecepatan izin untuk saluran ada batasan maksimum. Untuk pasangan batu 2 meter per detik, untuk pasangan beton 3 meter per detik. Kecepatan izin minimum juga ada antara 0,2 atau 0,6. Jadi untuk tugas kita pakai 0,2 saja. Lalu sifat alirannya harus berupa subkritis. Ini mestinya sudah Anda pelajari waktu Anda kuliah hidrolika. Ya. Aliran ini memiliki sifat subkritis, superkritis atau kritis. Subkritis itu artinya aliran tenang, superkritis itu cepat dan bergolak. Ya, mengetahui jenis aliran ini kita harus menghitung bilangan Freud. Rumusnya adalah V per akar GH. Kecepatan aliran dibagi percepatan gravitasi dikalikan kedalaman air di akar. Nilainya untuk kecepatan untuk sifat aliran harus kurang dari 1. Jika semua kontrol tersebut terpenuhi, maka hasil dari penggambaran akan seperti ini ya. Ini contoh potongan memanjang dari ruas saluran 1-2. Saya beri contoh di sini. Ada mobil berjalan dari kiri ke kanan dari saluran 1 ke 2 ya. Jadi elevasi 1 lebih tinggi dari elevasi 2. Cara menggambarnya adalah tanah, itu yang warnanya hitam, kemudian air itu letaknya harus di bawah tanah, warnanya biru, lalu dasar saluran tentu saja letaknya juga di bawah air, warnanya hijau. Idealnya tanggul itu berada tepat di tanah asli, tetapi seandainya lebih rendah atau lebih tinggi juga tidak apa-apa.
Jika kontrol tidak terpenuhi, misalnya V atau FR melebihi izin, maka solusi pertama adalah slope-nya diperkecil. Artinya, kenapa kok V ini melebihi izin? Berarti alirannya deras sekali, lebih dari 2 misalnya untuk batu kali. Kalau memang alirannya deras, maka kita harus mengurangi kecepatan aliran dengan cara slope-nya diperkecil atau kemiringan dasar saluran diperkecil. Jadi, kita harus melakukan galian di awal seperti ini. Dengan menggali ini maka akan lebih landai, sehingga dasar saluran lebih landai, airnya juga lebih landai dan kecepatan alirannya akan berkurang. Tanggulnya jadi lebih rendah dari tanah, tidak masalah ya. Selama air berada di bawah tanah, maka dapat berfungsi sebagai pembuangan. Solusi yang kedua adalah membuat bangunan terjun. Bentuknya seperti ini ya fotonya. Nah, ini konstruksinya adalah berupa step yang ada di tengah-tengah saluran. Bisa dibagi menjadi beberapa step, tidak cuma satu seperti ini. Kalau kita lihat alirannya menjadi lebih lambat ya, karena adanya perubahan slope dari yang curam seperti yang mobil ini menjadi landai seperti yang undak-undakan. Jika kecepatan aliran kurang dari izin, bagaimana? Artinya saluran asli atau tanah asli itu terlalu landai. Drainase itu juga tidak mengizinkan saluran terlalu landai karena alirannya menjadi tidak lancar, ada gampang sumbatan dan banyak kemungkinan terjadi endapan. Untuk itu harus diperdalam di bagian hilirnya. Jadi digali di bagian hilir. Seperti ini ya. Saluran 1-2 yang landai ini menjadi curam, sehingga kecepatan alirannya memenuhi minimum yaitu 0,2. Beberapa catatan adalah lebar saluran itu sebaiknya dirancang seragam untuk satu alur, jalan atau blok. Seandainya tidak seragam maka umumnya bertambah besar ke hilir. Tinggi muka air yang direncanakan harus berada di bawah muka tanah asli. Selanjutnya adalah penggambaran saluran. Yang perlu digambar, komponen-komponen dari gambar, potongan memanjang terdiri atas elevasi muka tanah asli, dasar saluran, muka air, tanggul, dan data dimensi. Potongan melintang terdiri atas detail geometri, spektek dari bahan saluran, dan elevasi. Berikut ini adalah contoh potongan memanjang untuk saluran D10, E5, E11, F2, F6, G2. Jarak ini menunjukkan jarak antara ujung-ujung saluran. Jadi yang Anda tulis di titik ini cukup ujung-ujungnya saja. Tidak perlu STA yang disurvei. STA disurvei nanti digunakan untuk membuat kesimpulan. Lalu sumbu yang vertikal ini adalah elevasi dari 525 datum ke 528,6 atau yang tertinggi. Skala horizontal dan vertikal harus berbeda agar ketinggian muka air di sini tampak. Lalu elevasi tanah asli ditunjukkan oleh warna kuning. Atas saluran ditunjukkan oleh warna biru, muka air warna hijau, dasar salurannya warna biru muda. Kemudian di setiap garisnya patok ini kita tulis elevasinya berapa. Elevasi ini bisa kita hitung, bisa juga kita gambar. Jadi sebaiknya digambar dulu, baru kita hitung angkanya berapa. Itu lebih mudah daripada menghitung dulu baru menggambar. Jadi Anda setelah selesai merancang dimensi, langsung ke AutoCAD untuk menggambar. Kuncinya adalah tanah asli ini harus sesuai dengan hasil interpolasi dulu, yang warna kuning ya. Setelah itu Anda tetapkan dasarnya. Dasar saluran ini sesuai dengan slope yang mungkin kita ubah jika tidak memenuhi sesuai dengan yang diizinkan. Setelah itu baru muka air. Muka air artinya adalah slope-nya ini ditambah dengan H. Kemudian tanggulnya adalah muka air ditambah dengan freeboard. Setelah itu bagian paling bawah ini kita tulis deskripsi dari dimensi saluran B, H, V, Q, F, R, S gitu ya. Berikut ini adalah potongan melintang. Untuk potongan melintang ini gambarnya biasa saja. Jadi Anda sudah menggambar waktu itu dari saluran existing ya.
Itu boleh jika akan diterapkan lagi sesuai dengan yang di lapangan, tetapi Anda sesuaikan lagi dengan hitungan. Jika hitungannya sudah oke, maka gambar saluran dari hasil survei tadi tinggal Anda sesuaikan aja pasangannya dengan sesuai dengan soal. Lalu Anda lengkapi dengan dimensi lebar dasar, kedalaman air, jagaan, lalu elevasi ya. Elevasi ini menunjukkan elevasi yang sudah pernah kita hitung waktu kita menggambar potongan memanjang. Seperti itu ya. Terima kasih.